Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sadat selaku dosen pembimbing fikih ibadah yang saya hormati, perkenalkan saya Lailatul Mustaghfiroh dengan NIM 1263042121226 akan menuntaskan tugas dengan judul Sholat. Pengertian sholat adalah suatu ibadah yang meliputi pergerakan tubuh khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Dengan menjalankan sholat, seorang umat muslim bisa dibilang menjalankan semua ibadah. Sebab dalam gerakan dan bacaan sholat, umat muslim turut berzikir, bertilawah, berdiri, bertasbih, bersujud, berdoa, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian, sholat bisa dibilang sebagai ibadah yang komplit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat, khususnya sholat wajib 5 waktu. Walaupun sholat hukumnya wajib, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar sholat itu menjadi syah. Syaratnya yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, memiliki akal, sehat dan tidak gila, yang ketiga, sudah dewasa atau balik, yang keempat, bersih dan suci dari najis, haid, nifas ataupun yang lainnya. Selain itu, terdapat pula syarat syah sholat yang harus dilakukan sebelum menjalaninya. Di antaranya, 1. Sholat sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila kita hendak melakukan sholat, kita harus sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Apabila kita hendak melaksanakan sholat, kita harus suci dari hadas, yaitu dengan mandi besar, dan walaupun kita ada hadas kecil, kita harus mensucikannya dengan caranya berwudu. Yang ketiga, suci badan, suci pakaian, dan tempat sholat pun terbebas dari najis. Apabila kita mau melaksanakan sholat, kita harus selalu mengecek diri kita apakah kita terdapat najis ataupun tidak. Yang keempat yaitu menutup aurat sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi kita harus menutup aurat yang telah Allah tentukan untuk kita melaksanakan sholat. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Adapun rukun-rukun sholat yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu harus berdiri ya kawan. Kita harus berdiri, dan apabila kita tidak mampu, bisa berbaring ataupun duduk ataupun lainnya. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Dan yang ke-13 yakni tertib. Fardu ain dan fardu kifayah. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang wajib dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang telah menginjak usia dewasa, kecuali berhalangan karena sebab-sebab tertentu. 1. Subuh terdiri dari 2 rakaat,
Waktu subuh diawali dari terbit fajar, yakni cahaya putih yang melindungi di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Yang kedua, zuhur, terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir condong ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya dan berakhir ketika masuk waktu asar. Yang ketiga yakni asar, terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Yang keempat yakni sholat maghrib, terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang, yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Yang kelima yakni sholat isya, terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya adalah separuh malam hingga separuh malam yang tengah, yang diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir dengan terbitnya fajar keesokan harinya. Khususnya pada hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah bersama-sama sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh perempuan atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun bisa disebut dengan musafir. Sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga sholat an-nawafil atau at-tawafu. Yang dimaksud dengan an-nawafil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu dan disebut an-nawafil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan sholat fardu. Sholat sunnah menurut hukum Hanafi terdiri atas 2 golongan, yakni 1. Mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penegaan yang kuat hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, yaitu sholat sunnah witir dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rotib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun mufarid, diantaranya yaitu sholat fardu, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat istikharah, sholat mutlak, dan sholat safar. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah yaitu 1. Sholat tarawih, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat witir. Penjelasan dari saya, semoga penjelasan saya dapat menuntaskan tugas saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.